Dokter Yosi, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat aja Mbak. Gimana Mbak? Sehat juga? Alhamdulillah, kami sehat. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu berdialog bersama kami di Rumah Sehat Anda bersama UGM. Hari ini kita membahas informasi khusus para ibu-ibu hamil begitu ya, dokter Iya, mengenai persalinan gitu. Tapi sebelumnya kita mundur sedikit ke masa kehamilannya dulu ya dokter ya. Boleh ya kita sharing-sharing sedikit mengenai boleh, masa kehamilan. boleh. Baik dokter. Dokter Yusuf, awal-awal pandemi COVID-19 ini kan dikatakan bahwa menjadi kendala begitu ya, bahkan kekhawatiran bagi ibu-ibu hamil untuk mengecek kesehatan mereka dan juga janin ya di rumah sakit begitu ya. Ya, Padahal yang namanya mengecek kesehatan masa kehamilan itu kan menjadi suatu keharusan dan kewajiban begitu ya, agar kita ya, betul. mengetahui bagaimana janin yang dikandungi itu apakah sehat atau seperti apa begitu. Nah, untuk saat-saat ini dokter, yang dokter ketahui terutama di RSA UGM sendiri, apakah masih ada rasa kekhawatiran bagi ibu hamil untuk mengecek kesehatan dirinya dan juga sang buah hati ke rumah sakit dokter? Ya, kalau di RSA itu dulu memang sempat seperti itu ya. Dulu sempat ibu-ibu hamil itu em, nggak berani ya kalau mereka ke rumah sakit ya, karena mereka takut nanti kalau saya kena COVID gimana. Padahal kan kalau di RSA kan kita sudah protokolnya sudah aman ya, sirkulasi sudah kita buat baik, semuanya baik. Tapi karena mereka ada rasa ketakutan tersendiri dan akhirnya memutuskan untuk tidak periksa gitu loh. Dan yang terjadi itu ya pada saat pandemi ini sudah mulai turun, itu karena mereka tuh nggak pernah periksa, akhirnya ya kita ya kami yang di poli kadang juga terkaget-kaget gitu loh Mbak. Ternyata loh ini kok bayinya kecil loh, ini kok tensinya tinggi yang nggak pernah di apa ya, nggak pernah diobati lagi gimana. Jadi ternyata ternyata ya, kelihatannya ibu itu selain dia takut dan dia juga nggak tahu ada informasi kalau sebenarnya bisa ya ada istilah kalau di RSA kan jumpa dokter ya. Jadi em, bisa kontak dengan dokternya gitu ya. Kira-kira obatnya apa, masalahnya apa, dan itu yang akhirnya tidak tertangani. Padahal sudah tahu bahwa ibu hamil itu kan dia mengandung bayi yang bayinya nanti juga akan, kalau dia bayi perempuan juga akan mengandung bayinya lagi gitu kan. Jadi ada yang namanya 1.000 hari ya, mungkin mungkin pernah dengar ya Mbak ya, ada 1.000 hari kehidupan. Nah sebenarnya di 1.000 hari kehidupan itu loh yang paling krusial, karena em, gisinya, terus perkembangan dari sarafnya segala macam itu kan pentingnya di 1.000 hari itu. Nah kalau kita nggak bisa ngejar itu ya udah, ya kalau hidup hidup tapi kan mungkin dengan kualitas yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah itulah yang masa pandemik ini. Tapi sekarang sudah mulai apa namanya ya, ibu-ibu sudah mulai sadar ya bahwa saya harus periksa. Jadi ini juga sekarang sudah mulai datang satu-satu, walaupun kami juga kadang baru ketahuan kalau tensinya tinggi itu nggak diterapi gitu kan, jadi kan kasihan gitu loh kalau seperti itu kondisinya, karena otomatis kan akan masuk menjadi kehamilan risiko tinggi, dan nanti akhirnya persalinan juga persalinan risiko tinggi itu akan mengikuti gitu Mbak. Nah, tadi di awal kita dijelaskan juga bahwa alasan kenapa ibu-ibu hamil itu takut untuk memeriksakan kesehatan dirinya dan juga sang buah hatinya begitu ya, di janinnya begitu ke rumah sakit karena Iya, memang takut terkena virus COVID-19 begitu ya. iya Tapi kalau kita betul. tarik ke rentan apakah ibu hamil ini terhadap penularan COVID-19, dokter? Gimana gimana, maaf Mbak tadi putus. Rentan apakah ibu hamil ini tertular COVID-19, dokter? Bagaimana gitu, bagaimana dia tertular gitu Ya. biasanya. Sebenarnya kalau kalau eh, ibu hamil ini memang tertular itu biasanya dia tidak sengaja ya, bukan tidak sengaja. Jadi dia biasanya kalau kita sebut itu klaster keluarga, Bu. Jadi ibu hamilnya dia sudah di rumah. Jadi dia memang takut untuk keluar karena takut untuk kena COVID-19. Tapi masalahnya yang keluar rumah itu kan suaminya, keluarga yang lain.
yang mungkin tidak menjalankan protokol. Jadi kalau dari beberapa pasien saya itu malah kenanya malah dari suami biasanya. Suami atau keluarga yang lain gitu. Jadi tidak tidak dia yang benar-benar kontak ya. Nah, biasanya biasanya yang kontak itu loading. Mohon maaf kok loading. Biasanya yang terkena langsung itu yang memang ibu hamil dia dia di rumah, dia tidak mau periksa, tapi dia juga tidak menjaga protokol, Mbak. Jadi dia malah ke pasar, belanja, ngobrol sama tetangganya. Nah, itu kenanya dari situ biasanya. Gitu. Mhm. Ya, baik. Namun kita harapkan bumil-bumil di luar sana sehat-sehat semuanya ya, Amin, dokter. semoga Tidak, semuanya sehat-sehat. tidak ada virus corona begitu. Tapi uh, perawatan pada umumnya seperti apa, dokter? Semisal kita menemui ada pasien bumil dengan tertular penyakit COVID-19, karena kan yang kita ketahui juga bahwa penderita COVID-19 itu kan tidak terlepas dari obat-obatan begitu ya, dokter. Sedangkan bumil dengan mengkonsumsi obat aja harus mengikuti anjuran dari dokter begitu, dokter. Nah, semisal ada juga Iya, saat ini pasien bumil dengan gejala COVID-19, perawatan seperti apa yang mungkin menjadi pembeda dengan pasien-pasien biasanya? iya. Kalau untuk perawatan ibu hamil dengan COVID-19, kalau dia tanpa gejala atau gejala ringan itu sebenarnya sama, ya. Jadi tetap prinsipnya itu adalah isolasi, lalu sistem imun pertahanan tubuhnya dinaikkan. Bisa dengan vitamin-vitamin. Tapi memang vitaminnya memang tidak seperti pasien-pasien biasa ya. Jadi vitaminnya lebih kita banyak pertimbangan-pertimbangannya. Tapi untuk gejala sedang atau gejala berat itu memang terutama gejala berat ya. Kalau gejala berat memang ada beberapa obat-obatan yang tidak bisa masuk pada ibu hamil. Jadi kadang ya itu Mbak, kami itu dihadapkan pada pilihan yang sulit kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kalau bayinya udah 9 bulan gitu mungkin masih 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 ini ya, masih oke lah, masih bisa kita lahirkan. Cuman kalau bayi prematur itu kadang-kadang kami dihadap kami sulit juga gitu loh antara milih ini, kami dihadapkan pada pilihan ini bayinya atau ibunya itu. Nah di situ biasanya Ya. kami akan melakukan inform consent ya, kami akan edukasi keluarga, nanti keluarga yang akan menentukan, atau pasiennya tetap kami edukasi, nanti pasien akan menentukan untuk dirinya sendiri gitu. Karena memang obat-obatan untuk yang gejala berat sama critical ill itu memang obatnya berat sekali itu, dan Ya. sangat berbahaya sekali untuk janin ya. Iya. Nah, nih dokter, mungkin sebelum nanti kita bahas mengenai persalinan aman dan juga nyaman, hal apa sih yang harus ibu-ibu hamil lakukan begitu untuk mencegah agar mereka tidak tertular COVID-19? Apakah harus berdiam diri di rumah saja, mengurangi kontak dengan keluarga yang mungkin tadi sempat melakukan aktivitas di luar? Kalau suami ya tidak mungkin ya kayaknya untuk Iya. pisah rumah begitu dengan aktivitas kerja begitu. Tapi apa yang benar-benar harus dilakukan untuk pencegahan agar ibu-ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini tidak tertular virus COVID-19? Ya, pada prinsipnya sih yang pasti sistem imunnya harus dinaikkan ya Mbak. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh bingung, nggak boleh sedih ya, karena itu akan membuat sistem imun kita turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kurangi keluar keluar rumah. Ya, memang kalau nggak perlu sekali udah di rumah aja. Terus yang ketiga mungkin protokol kesehatannya juga kalau di rumah juga harus diterapkan. Misalnya eh, kalau kalau misalkan suaminya atau suaminya dari luar gitu ya, sampai rumah itu ya ganti baju, langsung mandi, pakai baju yang baru gitu ya. Jadi benar-benar harus bersih-bersih sebelum dia kontak sama istrinya ya misalnya, atau mungkin suaminya juga harus menghindari tempat-tempat keramaian ya, harus pakai masker. Nah, itu yang paling penting, Mbak. Sebenarnya, insya Allah kalau misalnya itu diterapkan, insya Allah aman gitu. Amin, amin. Dan yang pasti juga tetap ini ya dokter ya menjaga kesehatan begitu ya dengan Mm-mm. mengkonsumsi
dan juga bergizi begitu ya, dokter. Iya, makanan bergizi ya, harus tetap kontrol. Bukan kontrol dalam artian dia harus datang ke rumah sakit, misalkan dia memang nggak memungkinkan, ya paling nggak dia kontak lah dengan dokternya. Kan kan sekarang bisa konsultasi online ya, jadi paling nggak dokter tuh tahu ada masalah apa, gitu. Oke, tetap bisa dalam pemantauan dokter begitu ya, walaupun Iya, memang tidak iya. di rumah Dan sakit. Gitu. ya betul. Dan biasanya kami juga kalau ada ibu-ibu hamil yang sedang isolasi ya, atau mungkin ibu hamil yang memang dia tidak mungkin ke rumah sakit, itu mesti biasanya kami data. Jadi nanti yang risiko-risiko tinggi akan mendapat apa ya, tanda pentung lah, tanda pentung untuk wah ini harus benar-benar harus diawasi nih gitu. Jadi paling nggak Betul. setiap minggu dia harus kontak. Ini kan tahu kan langkah-langkahnya apa aja. Gitu kira-kira Mbak. Ya, ada pemantauan khusus tersendiri sih yang Ya, spesial begitu ya, dok. iya betul, betul Oke, sekali. dokter ini kita bahas mengenai persalinan begitu. Tapi sebelumnya ini kan kita pernah mendengar ada yang namanya kontraksi palsu begitu ya, dokter ya. Nah, kontraksi palsu ini menandakan bahwa persalinan itu sudah semakin dekat. Nah, ini mungkin informasi baru juga bagi keluarga baru begitu, dokter. Jadi jangan sampai menimbulkan kepanikan yang cukup parah bagi suami ataupun juga si bumil itu sendiri. Tentang kontraksi Iya, palsu, dokter. iya. Jadi kontraksi palsu itu kalau kita ibaratkan itu apa ya Mbak? Mobil mau dipanasi Mbak. Mobil mau dipanasi kan sebelum sebelum mesinnya nyala kan dudut gitu ya. Nah, saya itu mengibaratkan Betul. seperti itu. Sebenarnya kontraksi palsu itu adalah suatu tanda bahwa tubuh itu sedang test drive lah istilahnya. Ini kalau kira-kira persalinan itu seperti apa. Nah, yang nggak diinginkan itu adalah kalau kontraksi palsu itu menjadi kontraksi yang kontraksi benerannya, Mbak. Nah, kalau kontraksi benerannya dan itu usia kehamilannya menjadi usia kehamilannya masih prematur lah, itu yang nggak boleh. Gitu. Oh, Sementara kalau kalau kontraksi palsu itu menjadi kontraksi yang betul ya, kontraksi persalinan yang memang teratur pada saat usia kehamilan aterem, lah itu nanti dilihat aja indikasinya. Kalau kira-kira dia bisa lahir, kemungkinan bisa lahir normal, ya ya itu bagus, bagus sekali. Tapi kalau dia tidak boleh lahir normal ya mungkin karena ada indikasi-indikasi medis, ya itu berarti apa harus segera dilakukan operasi emergensi gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih, Mbak. Kalau saya apa ya cara gampangnya ya kita ini kontraksi palsu gitu. Dan kontraksi oke, palsu baik. itu membedakannya dengan kontraksi yang persalinan yang teratur itu sebenarnya mudah. Kalau kontraksi Hmm, persalinan itu kalau sudah dalam waktu 5 menit sekali atau 10 dalam 10 menit 2 kali itu ada kontraksi, dihitung aja. Menit segini kontraksi, nanti 5 menit lagi kontraksi, 5 menit lagi kontraksi, kontraksinya terus. Nah itu berarti kontraksi persalinan, ya. oke. Nanti kalau Ya. dihitung aja pakai pakai stopwatch, nanti kira-kira kontraksinya sekitar 20 detik, ya. 5 menit lagi 20 detik lagi, 5 menit lagi 20 detik lagi, terus. Dan itu terus, ya, itu kemungkinan persalinan yang memang memang sudah masuk tanda-tanda persalinan. Tapi kalau kontraksinya hanya sebentar, 5 detik, 10 detik, nanti kontraksi lagi 5 jam lagi atau 3 jam lagi kontraksi lagi cuman sekali atau 2 kali, nah itu bukan kontraksi persalinan gitu. Nah, yang ibu-ibu hamil itu harus aware itu adalah eh, Anda itu harus menghitung kontraksinya ini teratur atau tidak. Karena Ya, membedakannya ya, di ya. situ gitu. Oke, baik. Nah, ini informasi baru nih ya, mungkin untuk Anda bumil-bumil baru sekarang bahwa cara membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi yang memang menuju persalinan yang asli begitu ya, kontraksi asli Kontraksi yang itu asli. dibedakan dari durasi waktunya begitu dokter Iya, ya. betul. Biasanya kontraksi palsu nih dokter, itu terjadi di kehamilan berapa sih? Berapa bulan? Biasanya kontraksi palsu itu mulai ada di kehamilan 7-8 bulan. Biasanya. Iya, kadang kadang ibu itu kan dia sudah mengeluh ini kok kayaknya saya kenceng banget dok. Nanti kita nilai kencengnya seperti apa.
teratur atau enggak. Nah, kadang ibu itu dia harus mencatat ya. Kalau saya biasanya kalau pasien saya catat. Coba dicatat kontraksinya seperti apa. Nanti dari situ akan kelihatan. Kalau ibu kontraksinya cuman berapa detik, 10 detik gitu ya, misalnya 10 detik sekali pagi bangun tidur. Terus nanti siang tuh kadang kenceng lagi 2 kali atau 3 kali gitu kan. Terus malam nggak ada. Nah itu kemungkinan memang kontraksi palsu ya, his palsu. Tapi kalau bangun tidur 5 menit sekali, 5 menit sekali itu dicatat. Kalau perlu dicatat, Mbak. Kalau dicatat kan akan kelihatan polanya ya. Dicatat dan nanti akan kelihatan wah ini udah teratur ini harus segera ke rumah sakit atau ke apa mencari pertolongan terdekat. Gitu. Oke. Baik, Mbak. Dengan munculnya kontraksi palsu, ada yang bagaimana cara kita mengatasinya sendiri, dokter? Bisa tidak diatasinya? Kalau kontraksi palsu itu sebenarnya sih nggak ada tindakan apa-apa ya Mbak ya. Jadi tidak harus diobati itu enggak, sebenarnya enggak, selama dia belum teratur ya. Kecuali kalau kontraksinya sudah mulai teratur, mungkin kalau masih prematur ya, mungkin harus segera cari pertolongan ya, karena jangan sampai terjadi persalinan prematur. Terus, tapi kalau sudah cukup bulan ya, monggo silahkan bisa menghubungi bidan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, tapi kalau hanya kontraksi palsu saja, kita tidak ada terapi khusus. Mungkin lebih banyak istirahat ya, kalau memang ini rasanya kok setiap 1 jam sekali atau 3 jam sekali kok agak kencang ya, mungkin ibu harus mulai mereview lagi, saya itu apa kecapean ya, mungkin kecapean, kurang istirahat, kurang tidur lah itu silakan istirahat atau tidur, gitu. Oke, baik. Dokter, kalau kita bahas mengenai kontraksi yang sebenarnya begitu ya, atau menuju ke melahirkan begitu. Tadi kan sempat disampaikan bahwa ada durasinya begitu. Selain durasi, apakah ada tanda-tanda lain yang sebenarnya Bu Mil ini harus ketahui bahwa ini sudah mau masuk persalinan begitu? Iya, Selain durasi waktu. iya. Selain itu biasanya nanti ada yang namanya keluar lendir darah ya. Lendir darah itu dia bisa bentuknya lendir darah atau bentuknya flek. Kalau sudah ngeflek, ada kontraksi teratur, nah itu kita curiga jangan-jangan sudah masuk persalinan, Mbak. Atau bisa juga dalam kasus yang lebih ekstrim bisa sampai keluarnya cairan ketuban. Jadi ketubannya bisa pecah. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Oke, Sebenarnya baik. sebenarnya sebenarnya semuanya itu ada di buku pink itu loh. Biasa ibu hamil kan pasti ada buku AEC warna pink. Nah, cuman masalahnya saya pernah iseng-iseng apa ya nanya lah ya pasien saya di poli gitu ya Mbak ya. Ternyata dari 10 atau 11 pasien waktu itu ternyata yang baca cuma 3 Mbak. Jadi buku itu cuma dibawa ke sana ke sini tapi nggak pernah dibaca. Itu jadi mungkin itu yang apa ya ibu-ibu hamil itu kan ibu tolong itu bukunya dibaca ya. buku buku ANC-nya itu dibaca itu semuanya ada semua di situ itu informasinya. Gitu. Jadi hanya sekedar dibawa-bawa aja atau Iya, ditaruh di aja ya dokter iya ya, karena itu. betul. Oke, baik. Dokter, biasanya kalau di masa persalinan itu kan, apalagi untuk ibu-ibu baru, begitu yang baru saja menikah, hamil, begitu. Rasa kekhawatiran, rasa takut, cemas, itu kan menjadi suatu hal yang biasa terjadi, begitu ya. Tapi Ya, sebenarnya apakah hal-hal yang harus dilakukan oleh ibu hamil pada saat menuju proses persalinan itu agar tidak merasa cemas, tidak cemas berlebihan, tidak khawatir, begitu dokter? ya. Yang penting itu berdoa dulu. Ya, karena persalinan itu kan kayak apa ya kalau saya sebut itu kadang ada hal-hal yang kadang di luar nalar ya. Saya yang penting itu berdoa dulu. Semoga persalinannya lancar. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu eh, apa namanya? Buatlah diri Anda nyaman ya. Nyamankan dulu ya. Nyamannya itu apa aja, bentuknya bisa macam-macam. Mungkin selama kehamilan harus mencari tempat yang saya udah cocok banget nih, misalkan di RSA gitu ya. Ya udah, berarti Anda merasa di sana nyaman, mungkin bidannya baik, mungkin ya.
terus dokternya juga baik, akan dampingi persalinannya nanti. Nah, di situ kan sudah mulai nyaman. Nah, nanti setelah nyaman, baru mulai ngikutin semua perintah dokter. Kalau misalkan belum saatnya ngeden, ya jangan ngeden. Ya, kenapa? Karena itu proses persalinan itu kan prosesnya lama. Proses persalinan tuh nggak, ya mungkin beberapa wanita ada ya kenceng-kenceng ketuban pecah lalu bayi lahir gitu 3-4 jam gitu ya. Tapi kan itu sesuatu yang tidak normal sebenarnya ya. Karena proses persalinan itu kan bisa sampai 24 jam ya. Nah, itu kan proses yang lama dengan, bayangin aja Mbak, rasanya kayak kontraksi ya. Kita bayangin kayak kita melilit Mbak, mau BAB itu loh Mbak. Kita melilit setiap 5 menit sekali selama 24 jam. Mesti itu kan rasanya itu apa ya? Mesti gerusa-gerusu kan. Kayak kita pingin perut kita mulus kan, kita udah lari ke WC aja udah kayak apa, bener nggak? Rebutan, kadang-kadang sampai rebutan. Nah, ini tuh persalinan gitu loh. Nah, itu. Terus makan, jangan lupa makan. Tetap harus makan, tetap harus minum ya. Kalau nggak nafsu ya udah, maunya makan apa makan ya. Karena apa? Karena ini adalah tenaga. Karena kontraksi itu butuh tenaga, pada saat ngeden butuh tenaga gitu. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Nanti nanti baru secara medisnya nanti ada sih beberapa teknik ya, persalinannya menjadi lebih nyaman. Misalnya nanti ada untuk mengurangi sakit, ada istilah ELA sama ILA, mungkin pernah dengar ya. Jadi ILA atau ELA, jadi di apa ya, diberi obat anti nyeri lah istilahnya ya, diberi obat anti nyeri sehingga dia bersalin itu tidak sakit gitu loh. Dan di RSA kan sudah ada ya untuk pelayanannya nanti dari dokter anestesi. Cuman memang nanti tetap ada yang namanya tindakan, kan pasti ada positif ada negatifnya ya. Biasanya nanti kalau dengan apa ya, rasa nyeri itu ya dia nggak nyeri sama sekali gitu loh. Jadi dengan ILA atau ELA dia nggak nyeri sama sekali. Cuman nanti biasanya permasalahannya waktu ngedennya. Waktu sudah kala 2 nanti itu agak susah, karena kan dia nggak bisa membedakan nyeri dan tidaknya ya kontraksinya. Beda dengan ibu yang tidak menggunakan ELA atau ILA, kan dia benar-benar merasakan sensasinya nyerinya ya, pingin ngedennya. Gitu sih. Yang penting itu perintah, manut perintah dokter, insya Allah kita berikan yang terbaik. Gitu. Oke, amin. Baik. Dokter, kalau kita lihat proses persalinan itu kan ada normal, ada sesar, begitu ya dokter. Betul. Keinginan ibu-ibu semuanya adalah bisa melahirkan secara normal. Katanya kalau nggak melahirkan secara normal itu belum menjadi ibu seutuhnya, katanya dokter. Jadi sesar begitu ya. Iya. Hal-hal tersendiri dokter atau aspek-aspek tersendiri dilihat dari kelahiran tersebut dikatakan normal, kelahiran tersebut dikatakan sesar, dokter. Iya, jadi sebenarnya yang membedakan antara normal sama sesar itu kan keluarnya bayi dari bawah atau dari perut, kan gitu aja ya sebenarnya ya. Tapi prinsipnya sama-sama persalinan. Nah, itu yang paling penting. Sesar itu memang dilakukan sesar itu kalau ada indikasi ya Mbak ya. Indikasi itu bisa karena indikasi obstetri itu karena memang faktor persalinannya. Contoh misalkan bayinya terlalu besar ya, atau mungkin panggul ibunya sempit sehingga tidak memungkinkan dilakukan persalinan lewat bawah ya, persalinan normal. Nah, itu baru kita melakukan persalinan sesar. Atau mungkin karena ada indikasi yang lain, mungkin penyakit ibu, mungkin ibu dengan apa ya, mungkin eklamsia ya. Eklamsia itu kejang ya, keracunan kehamilan yang sampai berat sekali, itu kadang bisa membuat akhirnya dokter memutuskan untuk mempercepat persalinan. Nah, lalu persalinan normal itu ya memang harus ada indikasinya. Persalinan normal juga harus ada indikasinya juga. Nanti kan akan diperiksa oleh dokternya, akan diperiksa apakah proses persalinan ini layak normal atau tidak. Karena ya itu Mbak, jadi kalau kita sebut ya persalinan itu sebenarnya ada 3P. Kalau saya dulu belajar ya, 3P. 3P itu yang pertama power. Power itu
hubungannya dengan kontraksi rahim ya, itu namanya power. Yang kedua adalah passage. Passage itu hubungannya dengan jalan lahir. Yang ketiga adalah passenger. Passenger itu bayinya itu kan penumpangnya. Nah, kalau tiga itu masih bisa dikoreksi, masih bisa kita pertimbangkan untuk persalinan normal. Tapi kalau ternyata tidak bisa dikoreksi ya, mungkin karena bayinya terlalu besar atau mungkin panggulnya terlalu sempit sehingga tidak bisa terkoreksi ya, ya udah berarti pilihannya memang harus lahir normal. Maaf, lahir lewat perut ya, lahir sesar gitu. Tapi bukan berarti kalau lahir sesar itu tidak baik ya dibandingkan dengan lahir normal ya. Memang sih tetap persalinan yang bagus itu tetap persalinan yang normal ya. Tapi kan kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang persalinan normal itu tidak bisa dilakukan, dan kalau tetap kita lakukan nanti akan membahayakan ibu atau membahayakan bayi. Gitu kira-kira. Oke, baik. Nah, kalau kita bahas mengenai pasca lahirannya, dokter, dari uh, dulu begitu ya, untuk apa yang bisa dilakukan nanti setelah mereka sudah lahir secara normal begitu. Apakah ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu dibandingkan dengan sesar mungkin yang katanya nyerinya itu agak sedikit lama begitu ya, dokter, Iya, jadi tidak betul. boleh aktivitas yang cukup berat dulu begitu Iya. karena nanti akan juga terhadap jahitan yang ada di perutnya begitu, dokter. Apa yang harus membedakan setelah pasca persalinan? Ya, sebenarnya kalau untuk pasca persalinan, baik sesar maupun normal, itu sebenarnya sama sih. Secara umum itu sama, Mbak. Karena di situ sama-sama masuk ke dalam fase nifas ya, fase nifas. Mungkin yang membedakan adalah memang kalau persalinan normal, dia bisa langsung aktivitas. Ya, jadi 6 jam, 12 jam tuh pasien udah bisa macam-macam tuh. Ya, tapi memang kalau persalinan sesar itu memang ada syarat-syarat tertentu ya, syarat-syarat tertentu. Nanti juga kadang kadang suka apa ya, kalau saya bilang tuh kalau pasien saya tuh kadang ngeluhnya itu, kadang saya tuh kalau kecapean suka sengkring-sengkring daerah luka operasinya. Jadi karena kan ya yang namanya operasi ya kita kan merobek jaringan, merobek sarafnya terpotong, pasti pembuluh darah terpotong ya, dan itu kan kalau sudah terpotong kan saraf udah nggak bisa kita balikin lagi seperti semula ya, kalau saraf-saraf yang sangat kecil ya. Nah, itu kadang-kadang itu yang akan membuat sensasi-sensasi seperti sengkering-sengkering itu tadi. Dan yang paling penting adalah pada ibu-ibu nifas, eh, harus cukup istirahat. Karena eh, Anda kan juga mengurus diri Anda sendiri ya, Mbak ya, karena habis persalinan, dan mengurus bayi juga loh ya. Mengurus bayi yang nangis, harus nyusui ya, macam-macam. Karena itu bagi tugas dengan suami, itu yang paling penting. Jadi Anda harus punya cukup waktu untuk istirahat. Yang kedua, makannya harus diperbaiki, harus benar, harus makan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena makanan yang bergizi, tinggi protein, ya, banyak sayur, itu akan membuat penyembuhan lukanya itu menjadi bagus, Mbak. Lahiran normal pun kan pasti juga akan dijahit kan? Nah, harapannya penyembuhan lukanya akan lebih bagus, sesar juga penyembuhan lukanya lebih bagus, sehingga nanti mobilisasinya bisa cepat itu, dan mengurangi komplikasi yang lain. Selain itu juga memang nutrisi yang baik itu akan Anda kan memberikan ASI ya. Nah, ASI itu kan dia butuh nutrisi. Ya kan, nutrisinya dari mana? Ya dari apa yang kita makan dan minum. Gitu. Terus memang ikuti petunjuk dokter. Kalau memang jangan berat-berat dulu ya, jangan berat-berat dulu gitu ya. Terus mungkin kalau lahiran normal kan lukanya kan biasa di vagina ya. Jadi di vagina kan yang kita jahit gitu ya. Nah, itu kadang-kadang pasien disuruh harus sering dibersihkan ya. Kalau saya bilang itu istilahnya sering dibersihkan pakai sabun ya Bu di lukanya. Nah, itu kadang-kadang ya harus patuh. Memang sakit, nyeri, ya pasti. Tapi paling tidak kalau sudah mencoba sekali dua kali sakit, nanti lama-lama setelah ganti hari nanti lama-lama sakitnya akan hilang gitu. Jadi hygiene-nya itu harus bagus karena penyembuhan lukanya itu sangat tergantung dengan makanan minuman yang kita makan ya. Selain itu juga sangat tergantung pada kebersihan kita juga gitu, Mbak. Oke, baik.
Dokter, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami. Saya akan bacakan terlebih dahulu satu Boleh? persatu. Ini terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Lisa yang ada di kawasan Bantul. Mbak Lisa bertanya untuk resiko jika tinggi fundus kurang dari batas normal seperti apa cara mengatasinya? Oke. Tinggi fundus ibu hamil ya? Atau tinggi Ya, fundus setelah persalinan ini? Nggak mungkin tahu deh. dijelaskan kedua. Iya. Jadi gini, kalau tinggi fundus, jadi kalau kita bicara tinggi fundus itu kan memang tinggi fundus itu adalah salah satu apa ya kalau saya bilang itu kalau pada kehamilan itu untuk menentukan estimasi berat janin. Jadi nanti ada yang nama kita menghitung estimasi berat janin dengan rumus ya Mbak ya. Dengan rumus berdasarkan tinggi fundus uteri namanya. Makanya kalau ibu-ibu sering ke puskesmas ya atau ke bidan itu mesti kan bawa meteran, ada meteran ya. Nah, ada meteran untuk menentukan tinggi fundus. Tinggi fundus itu ada Mbak apa ya? Ada standarnya. Usia kehamilan segini, kira-kira segini. Usia kehamilan segini, kira-kira segini. Nah, itu adalah salah satu screening awal. Karena tinggi fundus itu tidak pernah bohong ya kalau saya bilang. Tinggi fundus itu tidak pernah bohong. Kalau usia kehamilannya misalkan 8 minggu, maaf 8 bulan, tapi tinggi fundusnya tidak sesuai dengan usia 8 bulan ya, mungkin lebih kecil. Nah, kita harus curiga jangan-jangan bayinya kecil. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti ada screening awal ya ini ya. Sudah Ya, screening ya. awal ini, nah ini saatnya kita ke dokter kandungan, kita memastikan benar apa enggak. Nanti kita hitung berdasarkan pemeriksaan USG. Gitu. Terus yang Oke. kedua, tinggi fundus kalau saat persalinan. Ini nanti hubungannya biasanya dengan perdarahan pasca salin ya. Jadi ada istilah perdarahan pasca salin ya. Jadi setelah kita persalinan itu, tinggi fundus itu paling tidak harus setinggi pusat atau 2 jari di bawah pusat. Itu Mbak. Kalau misalkan tingginya di atas itu, berarti ada masalah. Mungkin kontraksi rahimnya kurang baik, perdarahan dari bawah, atau mungkin ada sisa area-area yang belum keluar misalnya, atau mungkin juga karena adanya bendungan pada urin ya. Jadi kadang pada wanita-wanita yang baru melahirkan kan kalau mau pipis perih ya. Jadi kadang-kadang mereka akhirnya memilih menahan menahan buang air kecil. Tapi Anda harus ingat menahan buang air kecil itu akan membuat akan menekan fundus sehingga kontraksinya menjadi tidak bagus gitu loh. Gitu. Itu juga menentukan tinggi fundus gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan memang ada tinggi fundus yang lebih kecil pada kehamilan dibandingkan dengan usia kehamilannya, silahkan langsung ke dokter aja, ke dokter kandungan, nanti biar kita lakukan USG. Kita konfirmasi, benar apa enggak? Ya. Ini berat bayinya tidak sesuai usia kehamilan. Gitu. Dokter Yusuf, terima kasih. Kemudian ada Mbak Dia di Sleman. Apa janin bisa lahir di berat 2,5 kilogram? Maksudnya, janin bisa lahir. Oh, jadi begini. Pada prinsipnya, taksiran berat janin itu kan kita mengacu ya, ada yang namanya kurvanya. Namanya kurva, kalau eh, kurva Lubchenco namanya. Jadi nanti akan melihat usia kehamilan berdasarkan dengan beratnya. Nah, kalau Ya. berat 2.500 itu sebenarnya berat yang normal, Mbak. Berat yang memang pada usia kehamilan aterem itu berat minimalnya 2.000, sekitar 2.500 ya. Kira-kira segitu ya. Tapi kalau ditanya kira-kira apakah bayi bisa bertahan, nah itu nanti banyak faktornya. Fasilitas kesehatan, ya fasilitas kesehatan dan lain-lain ya. Tapi kalau dengan 2.500 bayi aterem itu insya Allah kemungkinan dianya hidup dan bertahannya itu tinggi sampai 90%an mungkin gitu. Kecuali kalau bayi prematur ya, kalau maaf yang tadi kalau saya bicara bayi prematur. Oke, baik. Dokter Yosi, kemudian ini ada Mbak Ratna di kawasan Klaten. Apa ice cream ini bisa menambah berat janin dalam 2 minggu? Ice cream, Dokter Yosi. Bisa menambah Sebenarnya berat sebenarnya janin kali?
Sebenarnya prinsipnya sih gini sih, bukan karena es krimnya ya sebenarnya ya. Eh, yang paling penting adalah bayi itu faktor yang membuat berat bayi itu tambah itu kan satu faktor nutrisi ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salurannya itu juga harus bagus kan, berarti kan tali pusatnya harus bagus, benar kan? Ari-arinya harus bagus gitu ya. Nah, itu akan membuat asupan ke bayi menjadi lebih bagus gitu loh, Mbak. Nah, terus apakah es krim bisa nambah berat? Pada prinsipnya kita harus makan tinggi kalori, tinggi protein. Ya, tinggi kalori, tinggi protein untuk eh, meningkatkan asupan nutrisi ibu sehingga diharapkan yang ke bayi lebih banyak gitu loh Mbak. Hmm. Nah, kalau misalkan ternyata tali pusatnya bermasalah atau ari-arinya ternyata bermasalah ya, itu ya mau makan es krim kayak apa ya tetap aja nanti bayinya akan tetap kecil Oh, gitu. oke. Intinya kayak gitu sih. Selama bayinya masih bagus, tapi kalau ibu hamil ya kalau selama ini memang kalau beberapa dokter menyarankan es krim karena lebih gampang dan kalorinya tinggi kan itu. Iya. Lebih mudah ya, lebih mudah dan kalorinya kan tinggi itu kan. Maksudnya Oh. apa namanya tinggi kalori, cuman memang hati-hati ya, es krim itu nanti bisa malah berat berat ibunya yang naik. Berat ibunya yang Iya, ibu, berat ibunya yang naik, terus nanti malahan gulanya ibunya yang tinggi ya itu yang harus hati-hati ya. Itu aja sih Dok. sebenarnya. Baik, Dokter Yosi, saya melanjutkan kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mbak Restu di Karangjambe. Dokter, adakah pelayanan home service di RSA UGM untuk pemeriksaan bumil bagi bumil yang masih takut kontrol ke rumah sakit? Di RSA UGM, pelayanan untuk bumil seperti apa, dokter? Kalau untuk home care ya, home care untuk pelayanan bumil sih kita selama ini belum belum ada ya. Kalau yang ke rumah ya, biasa tetap bumil kita sarankan ke rumah sakit dalam kondisi tertentu karena memang kadang kami itu butuh USG ya. Nah, USG kan itu kan tidak bisa dibawa ke rumah gitu loh. Itu masalahnya di situ, Mbak. Nah, padahal kan kalau ibu hamil kan pasti bisa dibilang ya wajib lah ya periksa USG ya, paling tidak ya. Nah, itulah yang kesulitan kami seperti itu. Tapi memang kalau untuk konsultasi online itu masih bisa kita fasilitasi. Dan sebenarnya ibu hamil juga nggak perlu khawatir sih kalau periksa ke RSA ya, karena apa namanya poli kami pun juga sudah benar-benar sesuai protokol. Nanti kalau ibu masuk ke dalam poliklinik saya itu nanti lihat aja itu ada exhaust itu ada dua. Jadi saya tuh sampai ada dua Hmm, exhaust. Kenapa? Untuk membuang. Jadi sirkulasi udaranya itu berputar terus di situ. Jadi insya Allah aman kalau untuk ibu hamil. Gitu. Gitu Mbak. baik. Nah, kalau di RSA UGM sendiri, Dokter Yosi, untuk ruang persalinan itu apakah jalurnya dibedakan dengan ruang perawatan pasien lainnya, dokter? eh Jalur dari masuk ya. Ya. Kalau jalur dari masuk, kalau untuk dari IGD itu masih masih apa kita ngikutin alurnya IGD. Memang bedanya eh kalau di Sri Kandi, jadi kalau ruang perawatan kandungan di RSA itu kan namanya Sri Kandi ya Mbak ya. Kalau di Sri Kandi itu memang kalau dari poliklinik itu bisa langsung naik ke Sri Kandi 4 Mbak. Jadi memang tidak, Hmm. dia tidak kemana-mana dulu, jadi langsung naik ke Sri Kandi 4. Karena itu cuman Sri Kandi 2 dan Sri Kandi 4, cuman beda lantai aja. Tapi kalau untuk IGD memang kita mengikuti IGD itu nanti ada kami punya ruangan ponek ya. Kami punya ruangan ponek yang sangat tertutup sehingga kalau misalnya ada pasien-pasien ponek pun kami bisa masuk di ruangan itu. Dan ibu juga nggak usah khawatir, andai kata misalnya ruangan itu ternyata kadang kan yang namanya pasien ya mbak ya, kadang ada ibu datang sendiri ternyata COVID gitu ya, itu kami sudah punya ruang isolasi sendiri, jadi memang prosesnya beda nanti. Jadi Hmm. ruangannya sudah dibedakan dan itu pun juga sudah dengan fasilitas, maksudnya sudah ada HEPA filter, sudah ada X-house ya, sehingga insya Allah aman ruangan itu. Gitu. Oke, baik. Terus ada proses screening COVID-19 dulu, dokter, bagi bumil yang ingin menjalani proses persalinan di sana?
Oh iya, jadi mungkin sebelumnya saya kasih informasi dulu Mbak. Ini kalau yang bagi Bumil yang KTP Sleman itu sebenarnya ada screening awal Mbak. Yang ber-KTP Sleman ya, ber-KTP Sleman itu sebenarnya ada screening di puskesmas. Saya kurang tahu kalau yang dari kabupaten lain. Itu ada screening di usia kehamilan 38 minggu dan 40 minggu, Mbak. Nanti periksa di puskesmas bisa cek IgG, maaf, bisa cek IgG, IgM COVID-nya. Jadi cek rapid antibody itu kalau saya nggak salah free ya. Selama ini masih free. Andai kata nanti ternyata positif, itu nanti dilanjutkan dengan swab. Dilanjutkan dengan swab PCR. Nah, kalau hasil PCR-nya nanti positif, ya ibu nggak usah bingung aja ke RSA aja. Kami pun juga punya ruang bersalin untuk COVID, gitu. Tapi kalau misalnya negatif, ya udah nanti bersalin di RSA seperti biasa. Nah, itu screening pada saat kehamilan. Nanti screening pada saat akan masuk, itu nanti akan kami lakukan swab antigen. Ya, kami lakukan swab antigen. Nanti kalau swab antigennya hasilnya negatif, ya sudah nanti seperti pasien biasa nanti di Sri Kandi. Tapi kalau ternyata swab antigennya positif, nanti persalinannya di Yudhistira ya. Jadi ada bangsal COVID maternalnya namanya Yudhistira. Jadi ibu nggak usah bingung, nggak usah malah kadang kan bingung ya, kaget gitu ya, terus nyari rumah sakit lain malah nanti rumah sakitnya mungkin agak ada tempat, nggak ada apa, malah bingung sendiri nanti. Akhirnya tidak tertangani dengan baik gitu. Dan nggak usah khawatir juga, nanti kalau ada masalah juga saya datang kok. Sama dokter Yosi. Iya, Dokter, selalu. lalu ya, oke dokter ini saya mau ke WhatsApp kembali ada Mbak Indah di Prambanan. Saya bumil baru katanya dokter, sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan. Nah, semakin menginjak usia kehamilan tua, semakin nervous dan takut untuk persalinan, dokter. Kebayang-bayangnya sesar. Nah, padahal pengennya normal. Kalau di RSA, rata-rata pasien yang sesar, apakah langsung bisa beraktivitas dan tidak menimbulkan efek sakit atau pendarahan karena sobek pasca sesar, dokter? Ya, jadi yang namanya persalinan itu kan pasti ada risiko komplikasi. Itu dulu yang harus dipegang. Baik persalinan normal maupun persalinan sesar ya, itu pasti ada risiko komplikasi, itu pasti. Eh, Kalau di RSA itu yang jelas kami memang ini sedang mulai mengembangkan, ada yang namanya, nanti ibu mungkin pernah dengar namanya ERAX ya. ERAX itu tuh suatu protokol ya, jadi suatu protokol untuk pasien-pasien posesar asal dia tidak ada komplikasi apa-apa, itu nanti dalam waktu 24 jam dia udah bisa beraktivitas, jadi udah bisa jalan nanti kamar mandi sendiri gitu. Ya, Selama ya, ini ya. kan 2 hari ya baru bisa ya, ini lebih cepat gitu loh, selama nggak ada komplikasi apa-apa. Nah itu yang yang ini sedang sedang kita kembangkan gitu ya. Terus yang pasti nggak usah takut ya kalau untuk persalinan ya. Insya Allah silakan, ibu kan pasti punya dokter pribadi ya. Punya dokter pribadi nanti ya, paling nggak pastikan misalnya dokternya nanti pada saat persalinan mungkin bisa datang ya. Atau mungkin fasilitas yang ada di rumah sakit itu lengkap misalnya ya, kalau nanti harus terjadi persalinan sesar misalnya ya. Terus itu kalau bisa, kalau sekarang senam hamil mungkin belum ya, tapi kan di YouTube banyak ya, itu bisa senam hamil sendiri di YouTube, ikut yang di YouTube itu ya. Banyak berdoa itu yang pasti, itu harus banyak berdoa. Semoga persalinannya lancar semua. Terima kasih dokter Yos. Dan kita ke Mbak Tika di Jalan Solo. Bumil dengan gejala anemia, apakah berpengaruh terhadap proses persalinan, dokter? Iya, betul. Bumil dengan anemia itu memang masuk faktor risiko, Mbak. Faktor risiko kehamilan dan persalinan. Kalau faktor risiko kehamilan biasanya nanti hubungannya dengan bayi yang kecil. Bayi kecil, kelahiran prematur ya. Sementara kalau faktor persalinan itu nanti hubungannya dengan kontraksi rahim ya, kontraksi rahim yang kurang baik. Terus yang kedua hubungannya dengan perdarahan pasca salin ya, risikonya itu. Ya mungkin dibayangin aja kayak
rahim itu kan kalau kontraksi dia butuh energi, ya, butuh energi, butuh oksigen. Kalau misalkan eh, dia dapatnya dari mana ya? Dari darah yang beredar kan, darah yang mengandung oksigen sama darah yang mengandung nutrisi kan, untuk ngasih makan rahim ini, ya. Kalau misalkan darahnya sendiri sudah anemia, kan pasti dia akan kekurangan oksigen, betul nggak? Pasti kontraksinya Betul. akan jelek. Nah, itu menjadi faktor risiko sebenarnya. Dan kalau ada anemia, memang lebih baik persalinannya di rumah sakit aja. Jadi nanti kalau ada apa-apa lebih siap gitu. Oke. Nah, lalu untuk yang melanjut ke pasien dengan anemia itu, bagaimana cara menjaga di kehamilannya, dokter? Apakah dengan mengkonsumsi obat penambah darah atau apa yang bisa Ya, dilakukan agar mungkin tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? ya. Jadi memang anemia itu harus sudah dideteksi sejak trimester 1, Mbak. Jadi memang ibu hamil, jangan lupa kalau sudah usia kehamilannya 3 bulan ya, jangan lupa periksa ke puskesmas. Puskesmas nanti biasanya nanti akan dapat buku ANC ya, buku yang warnanya merah. Nanti Anda kalau bisa sekalian untuk melakukan ANC terpadu, namanya ANC terpadu di puskesmas. Nanti di sana akan di screening, Mbak. Nanti akan dicek HB, dicek macam-macam, dicek HB, darah, cek urin, sampai cek hepatitis B, cek HIV, semuanya kan dicek semua di puskesmas. Nah, di situ akan dilakukan screening awal. Nanti trimester 3 kan dicek lagi, gitu. Kalau memang kira-kira misalnya ada indikasi anemia, ya diobati. Nanti bisa macam-macam pengobatannya. Bisa dengan obat tablet tambah darah, nanti mungkin dosisnya dinaikkan. Bisa juga dengan infus ya, ada konsentrat besi ya untuk meningkatkan HB, atau pada kasus yang lain bisa sampai transfusi gitu. Kira-kira seperti Baik, itu. oke, saya lanjutkan kembali dokter untuk pertanyaan yang sudah bergabung. Ada Mbak Jen di Bantul Selatan. Mohon maaf dokter, mau bertanya, ini juga baru menjadi ibu baru begitu ya, atau baru hamil, sudah 8 Mm-mm. bulan dokter. Sudah 8 bulan usia kandungannya. Kalau normal katanya alat kelamin wanitanya dijahit ya dokter. Nah itu sakit tidak? Apakah dibius dulu atau seperti apa? Nah setelah dijahit apakah menimbulkan efek sakit atau saat buang air kecil juga sakit? Nah tadi sempat disampaikan juga sih ya dokter. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali dokter. Iya, jadi nanti pada saat proses persalinan itu memang ada risiko terjadi ruptur, namanya ruptur perineum ya. Ruptur perineum itu jalan lahirnya ada yang robek ya. Nanti terus gimana ya, pasti dijahit. Karena itu nanti kan resikonya kalau nggak dijahit perdarahan terus ya Mbak, rembes terus dari situ kan ya. Terus yang kedua, sakit apa enggak? Ya, yang pasti nanti kita bius Mbak. Cuman memang biusnya lokal ya. Dalam dalam kondisi tertentu, memang kita biusnya lokal, kecuali kalau memang yang sangat berat sekali ya Mbak ya. Kadang mungkin bayinya terlalu besar jadi nyun sewu nggih hancur-hancuran gitu ya, nanti mungkin harus di kamar operasi ya, karena itu pasti sakit banget itu. Dan jahitnya mungkin butuh 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 ketepatan butuh keterampilan dokternya juga, sama butuh dokternya kan, pasien kan nggak boleh gerak-gerak kalau dijahit kan gitu. Pasti iya. Terus nanti jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya nanti tergantung dari robekannya seperti apa. Kalau robekannya derajat 2 gitu, nanti biasanya sih nggak ada masalah ya. Derajat 2, 3 itu biasanya tuh nggak ada masalah. Cuma robekannya derajat 4 yang sampai ke anus ya, nanti mungkin uh, ada tambahan-tambahan terapi lain ya. Misalkan harus makanan tinggi serat, buang air besarnya nggak boleh keras, segala macem. Oke, oke. Iya. Itu nanti akan dijelaskan sama dokternya, itu nanti biasanya. Dijelaskan semua. Yang penting nggak usah takut. Dibius kok itu. Oke dokter. Oke. Nah, dokter, menimbulkan efek sakit tidak pada buang air kecil? Eh Saat awal-awal iya biasanya. Awal-awal iya. Jangankan buang air kecil, Mbak. Untuk cebok aja, kena air aja perih biasanya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, nanti kita kan butuh bahwa luka itu kan harus sering dibersihkan ya. Karena bagaimanapun juga vagina itu kan daerah yang paling bawah ya, sangat lembab, dan bisa dibilang di sana itu kan dalam tanda kutip ya termasuk daerah yang
apa ya, sangat mudah untuk kotor ya. Jadi makanya harus rajin dibersihkan, nanti kan harus rajin disabuni juga, nanti akan diajari caranya. Memang perih Mbak untuk awal-awal, tapi nanti akhirnya kalau sudah terbiasa enggak gitu. Dan nggak usah takut ya. Ya. Baik, terakhir dokter ada Mbak Citra di Babarsari. Dengan proses sesar, jarak kehamilan berapa tahun sebaiknya dengan anak berikutnya? Bisakah tidak sesar lagi? Jadi kalau sesar, jarak kehamilan dengan anak berikutnya sebenarnya sih tidak ada aturan bakunya. Sebenarnya tidak ada aturan bakunya, cuman memang apa namanya, kita itu menyarankan kalau bisa 2 atau 3 tahun. Kenapa? Karena biar anaknya yang sebelumnya itu bisa cukup mendapatkan ASI sampai 2 tahun, Mbak. Gitu ya. Makanya disarankan kalau sesar tuh ya kalau bisa pasang IUD ya atau KB lah ya, IUD atau implan 2-3 tahun, setelah itu silahkan kalau mau hamil lagi. Terus bisa normal apa enggak? Bisa. Nanti ada kemungkinan bisa normal, tapi memang harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu nanti yang menentukan dokternya. Gitu. Ya nanti kita bicara itu namanya VBAC, Mbak. Ada syarat ketentuan berlaku, tapi tetap bisa ada kemungkinan normal. Ya, Gitu. oke. Baik, dokter, ini kita sudah hampir berada di menit-menit terakhir. Kita boleh sharing sedikit mengenai RSA UGM, dokter, mengenai tempat persalinan di sana, begitu apakah ada hotline-nya atau ada fasilitas pelayanan apa yang nantinya akan diberikan bagi ibu-ibu yang ingin bersalin di RSA UGM, dokter, bisa disampaikan. Oke, jadi memang kalau persalinan di RSA UGM itu kami memang punya fasilitasnya lumayan lengkap ya Mbak ya. Jadi untuk persalinan normal maupun persalinan tindakan ya. Persalinan tindakan itu termasuk misalnya harus vakum, vakum ekstrasi ya. Vakum itu disedot itu loh. Atau sampai persalinan tindakan misalnya sungsang ya. Itu kami ada alat-alat kami punya termasuk forcepsnya segala macam. Lalu USG juga kami punya USG sampai 4 dimensi pun kami punya, sehingga dan itu juga bisa dengan USG Doppler juga. Jadi USG Doppler itu untuk menentukan itu tadi Mbak, gimana sih kondisi aliran darahnya pada otak bayi sama pada pembuluh darah pada apa namanya tali pusat bayi lah, itu kami juga punya alatnya. Jadi bisa deteksi dari situ kalau ada masalah. Terus lalu untuk alat persalinannya lengkap, yang pasti kami di apa namanya ruang bersalin itu memang sudah menerapkan protokol kesehatannya ketat sekali Mbak, termasuk nanti ada alat suction pasien ya. Jadi untuk kan pasti kan kalau persalinan jerit-jerit itu pasti tuh. Jadi itu bisa langsung disuction, dibuang keluar ya sehingga aman. Terus ada apa namanya meja persalinannya juga, terus ada exhaust juga untuk mengganti sirkulasi udara gitu. Nah kalau untuk pasien-pasien COVID pun juga monggo silahkan bersalin di kita pun juga bisa gitu loh, nggak masalah. Baik persalinan sesar maupun persalinan normal, kami sudah punya ruangannya juga gitu. Dan Anda juga nggak perlu takut karena kebetulan saya kan bertiga di sini ya, dokter kandungan. Kami bertiga juga sudah biasa nangani COVID juga. Jadi nggak usah takut. Kira-kira dokternya mau nggak ya? Insya Allah mau, saya nggak beda-bedain orang ya. Silahkan. COVID pun kalau nanti misalnya saya bisa, saya akan datang. Dan kalau ada persalinan tindakan pun kami juga akan datang. Gitu. Jadi mungkin tidak perlu khawatir dengan itu. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik. Kemudian untuk informasi lengkapnya dokter mengenai proses persalinan bisa melihat informasinya di mana? Apakah ada hotline-nya begitu dokter? Kalau proses persalinan, kalau hotline-nya belum ya, kami belum punya untuk proses persalinan untuk hotline-nya, tapi monggo silakan bisa datang ke Poli, nanti ngobrol-ngobrol. Kayaknya lebih enak ya, dan nggak usah takut untuk datang ke Poli kandungan ya. Gitu. Kami bertiga nanti bergantian standby di Poli kandungan. Gitu. Nanti Anda bisa tanya segala macam tentang proses persalinan. Oke. Terima kasih sudah sharing-sharing informasi luar biasa kepada Bumi.